Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung, selamat berjumpa lagi di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Langsung saja untuk di kesempatan video kali ini, yaitu kita akan membahas tentang Jul Alda atau Jul Mureda, atau juga Jul Arayo atau Jul Melayo. Seperti itu pembahasan kita untuk kali ini. Pembahasan lebih jelasnya mari kita bahas berikut ini. Nah, untuk materi pembahasan kita untuk pertemuan kali ini yaitu kita membahas tentang Jul Alda atau Jul Mureda ataupun Jul Arayo atau Jul Melayo. Apa fungsi dari Jul Alda atau Jul Mureda? Fungsinya yaitu untuk mengungkapkan apakah seseorang tahu bagaimana cara atau memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ini yang untuk Jul Alda ya. Kemudian untuk yang Jul Mureda sebaliknya yaitu mengungkapkan apakah seseorang tidak tahu bagaimana cara atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ini yang Jul Mureda, karena ini artinya kebalikannya. Kalau Jul Alda ini mengungkapkan seseorang tahu bagaimana cara atau memiliki kemampuan atau kebisaan, bisa ya untuk melakukan sesuatu. Untuk yang Jul Mureda ini sebaliknya, berarti mengungkapkan seseorang itu tidak tahu bagaimana cara atau tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki kebisaan untuk melakukan sesuatu. Maka dari itu sesuai dengan fungsinya dapat kita mengartikannya untuk Jul Alda yaitu atau Jul Arayo, kita dapat mengartikannya tahu bagaimana cara, atau lebih simpel bisa kita mengartikannya bisa seperti itu untuk yang Jul Alda. Untuk yang Jul Mureda kita dapat mengartikannya tidak tahu bagaimana cara, karena ini tidak memiliki kemampuan atau kebisaan. Jul Mureda bisa dapat kita artikan tidak tahu bagaimana cara, atau lebih simpel dapat juga kita mengartikannya untuk Jul Mureda yaitu tidak bisa ketika kita sudah tahu fungsinya ya, seperti ini. Jadi itu juga bisa mirip dengan pengertian su isoyo atau su opsoyo. Nanti kita juga akan membahas perbedaan penggunaan Jul Alda atau Jul Mureda dan juga su isoyo atau su opsoyo. Jadi ini sama-sama memiliki mengungkapkan kemampuan untuk melakukan sesuatu ya, tetapi nanti penggunaannya bisa berbeda ya. Jul Alda atau Jul Mureda dan su idda atau su opda ini. Jadi kesamaannya yaitu untuk yang Jul Alda atau su isoyo ini memiliki kemampuan melakukan sesuatu, atau yang di sini mengungkapkan apakah seseorang tahu bagaimana cara atau memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ini yang Jul Alda. Untuk yang Jul Mureda ini kebalikannya, yaitu mengungkapkan seseorang itu tidak tahu bagaimana cara atau tidak memiliki kemampuan atau kebisaan untuk melakukan sesuatu ya. Ini berlawanan saja. Kemudian untuk rumusnya, penggunaan Jul Alda atau Jul Mureda ini kita dapat mengaplikasikannya atau menempelkannya pada kata kerja. Jadi rumusnya menggunakan kata kerja plus real Jul Alda atau Jul Mureda. Ini untuk kata kerja yang berakhiran vokal menggunakan real Jul Alda. Kemudian kata kerja plus el Jul Alda atau Jul Mureda ya, menggunakan el seperti ini. Ini untuk kata kerja yang berakhiran konsonan. Tinggal ini saja. Kita contohkan untuk penggunaan rumusnya, yaitu kata boneda. Boneda ini berarti kata yang berakhiran vokal. Kita menggunakan rumus yang awal ini, real. Boneda plus real Jul Alda atau Jul Mureda menjadi bonel Jul Alda atau bonel Jul Mureda. Seperti ini ya. Ini untuk yang vokal. Kemudian untuk kata kerja yang berakhiran konsonan seperti ini, kata ibda. Ini menggunakan rumus el Jul Alda atau el Jul Mureda. Berarti ibda plus el Jul Alda atau Mureda menjadi ibel Jul Alda atau ibel Jul Mureda. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana pengaplikasian dari Jul Arayo atau Jul Melayo ketika kita mengaplikasikannya dengan kata.
Berikut ini sudah saya tuliskan kata-kata yang kita gabungkan dengan menggunakan jul arayo atau jul mulayo. Langsung saja kita lihat tabel berikut ini. Jadi seperti ini pengaplikasian jul arayo atau jul mulayo ketika kita gabungkan dengan kata-kata ya. Ini ada kata-kata dasar yang berakhiran vokal dan di sini ada kata dasar yang berakhiran konsonan. Kita berikan beberapa contoh biar lebih bisa dipahami. Kata dasar seperti seda yang berakhiran vokal ya. Seda kita menggunakan rumus real jul arayo atau real jul mulayo. Kata seda menjadi sejul arayo atau sejul mulayo. Kata gojida menjadi gojil jul arayo atau gojil jul mulayo. Kata sayung hada menjadi sayung hal jul arayo atau sayung hal jul mulayo. Kata mandelda menjadi mandel jul arayo atau mandel jul mulayo. Jadi seperti itu. Kata mandelda ini kata yang tidak beraturan ya. Sering kita katakan ini kata yang tidak beraturan. Ketika mandelda ini berakhiran real, digabungkan dengan jul arayo maka realnya ini hilang. Langsung digabungkan dengan rumusnya. Mandelda menjadi mandel jul arayo atau mandel jul mulayo. Lalu untuk kata dasar yang berakhiran konsonan seperti ini, contohnya kata ikda. Ini menggunakan rumus el jul arayo atau el jul mulayo. Kata ikda menjadi ilkel jul arayo atau ilkel jul mulayo. Kemudian kata jobda menjadi jobel jul arayo atau jobel jul mulayo. Kata gubda menjadi gul jul arayo atau gul jul mulayo. Jadi kata gubda ini ketika kita gabungkan dengan rumus el jul arayo atau jul mulayo, ini biopnya ini berubah menjadi u ya, seperti penggunaan pada kasus-kasus yang lain ya. Biop ini seringkali berubah menjadi u. Gubda menjadi gul jul arayo atau gul jul mulayo. Lalu kata jidda ini menjadi jil jul arayo atau jil jul mulayo. Kata jidda juga kata yang tidak beraturan, maka ketika kita menggabungkannya dengan el jul arayo maka siatnya ini dihilangkan menjadi jil jul arayo atau jil jul mulayo. Dan selanjutnya berikut ini saya tuliskan beberapa contoh kalimat yang menggunakan jul arayo atau jul mulayo. Langsung saja bagaimana bentuk kalimatnya kita lihat berikut ini. Contoh kalimatnya sebagai berikut ini ya. Kita membuatkan 3 buah contoh dalam bentuk kalimat yang menggunakan jul arayo atau jul mulayo. Contoh yang pertama, Talki Jamel mandel jul arayo. Aku tahu bagaimana cara membuat selai stroberi. Ini kata mandelda kita gabungkan dengan jul arayo menjadi mandel jul arayo. Berarti tahu bagaimana cara membuat ya. Tahu bagaimana cara membuat ini menunjukkan kemampuan yang untuk jul arayo ya. Menunjukkan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dapat juga kita mengartikannya bisa. Arti simpelnya, aku bisa membuat selai stroberi. Seperti itu juga boleh ketika kita sudah tahu fungsi dari pemakaian jul arayo ya. Tetapi untuk lebih perinci kita artikan tahu bagaimana cara seperti ini. Sebenarnya boleh kita mengartikannya bisa seperti itu ya. Aku bisa membuat selai stroberi. Tapi di sini boleh juga kita mengartikannya seperti ini. Aku tahu bagaimana cara membuat selai stroberi ya. Kita ulangi. Talki Jamel mandel jul arayo. Aku tahu bagaimana cara membuat selai stroberi. Jadi ini tahu ya, bisa, tahu caranya, tahu masaknya. Seperti itu. Kemudian kita contohkan yang kedua. Yode Jenaro Sajinel Bonel Jul Mulayo. Aku tidak tahu bagaimana cara mengirim gambar dengan ponsel. Ini yang menggunakan mulayo, Jul Mulayo. Berarti kebalikan dari kemampuan, berarti ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu ya. Berarti tidak bisa, boleh kita mengartikannya tidak bisa juga boleh ya. Yuda Jonaro Sajinel Bonel Jul Mulayo. Aku tidak tahu bagaimana cara mengirim gambar dengan ponsel. Ini kata boneda mengirim, kita tambahkan Jul Mulayo menjadi Bonel Jul Mulayo. Berarti tidak tahu bagaimana cara mengirim ya, atau tidak bisa mengirim, itu boleh juga. Yang penting kita tahu fungsinya ya, kita tahu fungsinya. Ini menunjukkan kemampuan ataupun ketidakmampuan. Seperti itu. Contoh yang ketiga. Denjang cigerel masike garil jul arayo. Aku tahu bagaimana cara memasak denjang cige yang lezat. Ini kata gerida. Kita tambahkan jul arayo berarti menunjukkan kemampuan
untuk melakukan sesuatu ya. Jadi gerita menjadi geril jul arayo, tahu bagaimana cara memasak doenjang jjigae. Nah, kita artikan, boleh juga kita mengartikannya, aku bisa memasak doenjang jjigae yang lezat, seperti itu bisa ya. Yang penting maksudnya paham dari penggunaan jul arayo tersebut. Doenjang jjigae를 맛있게 geril jul arayo, aku tahu bagaimana cara memasak doenjang jjigae yang lezat. Kita tambahkan lagi contoh kalimatnya dalam bentuk kalimat percakapan berikut ini. Ada A dan B. A mengatakan, Carol si komputer game serta repertoire hal jul arayo. Carol, kau tahu bagaimana cara bermain game komputer StarCraft? Maksudnya kau tahu bagaimana cara, maksudnya juga bisa kita mengartikan kau bisa bermain game komputer StarCraft. Seperti itu ya, boleh juga. Maksudnya tahu caranya, tahu memainkannya. Nah, seperti itu, kemampuan atau kebiasaan untuk melakukan sesuatu atau tahu bagaimana caranya. Seperti itu ya, boleh saja mengartikan bisa, boleh, atau tahu bagaimana caranya juga boleh. Kita ulangi. Carol si komputer game serta repertoire hal jul arayo. Carol, kau tahu bagaimana cara bermain game komputer StarCraft? B menjawab, Aniyo, hal jul melayo, otoke yo. Tidak, aku tidak tahu caranya, atau aku tidak bisa. Atau keheo, bagaimana cara memainkannya? Ini kembali menanyakan. Terus kita contohkan lagi untuk contoh percakapan yang kedua. A mengatakan, Musen emsikel mantel jul arayo. Apa jenis masakan yang kau tahu cara membuatnya? Ini menggunakan jul arayo, berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kebiasaan untuk melakukan sesuatu. Mantel jul arayo seperti tadi, bisa membuat atau tahu cara membuatnya, tahu bagaimana cara membuatnya. Itu seperti itu ya, fungsinya kemampuan melakukan sesuatu. Ini menggunakan jul arayo. Kalau jul mulayo berarti tidak mampu melakukan sesuatu atau tidak bisa atau tidak tahu bagaimana caranya, boleh saja. Musen emsikel mantel jul arayo. Apa jenis makanan atau masakan yang kau tahu cara membuatnya? B menjawab, 저는 잡채하고 스파게티를 만들 줄 알아요. Saya tahu bagaimana cara membuat japchae dan spaghetti, atau saya bisa membuat japchae dan spaghetti. Jadi tahu bagaimana caranya ini berarti bisa ya, bisa dalam arti bisa ya, tahu caranya, bisa membuatnya, seperti itu ya. Saya tahu bagaimana cara membuat japchae dan spaghetti, seperti ini. Nah, untuk yang terakhir kalinya, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, saya akan menjelaskan perbedaan antara penggunaan jul arayo atau jul mulayo dengan penggunaan su isoyo atau su opsoyo. Untuk jul arayo atau jul mulayo dan su isoyo su opsoyo, ini memang ada kesamaan fungsi, yaitu menunjukkan kemampuan untuk melakukan sesuatu, yaitu untuk yang jul arayo dan juga su isoyo. Dan juga menunjukkan ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu, yaitu dengan menggunakan jul mulayo dan su opsoyo. Ini ada kesamaannya ya, dalam artinya ini ada kesamaan, tetapi dalam penggunaannya ini ada perbedaan cara menggunakannya, atau ada perbedaan dalam bentuk penggunaan dalam kalimatnya. Bagaimana perbedaannya? Langsung saja kita bahas secara terperinci berikut ini. Nah, di sini sudah saya tuliskan perbedaan penggunaan antara jul arayo atau jul mulayo dan juga su isoyo atau su opsoyo. Nah, di sini sudah saya berikan tabel ya, pembeda antara penggunaan jul arayo atau jul mulayo dan juga su isoyo atau su opsoyo. Mulai dari sini, untuk yang penggunaan jul arayo ini yaitu untuk mengungkapkan apakah seseorang tahu bagaimana cara, seperti tadi, atau memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu ya, kebiasaan untuk melakukan sesuatu. Ini yang jul arayo. Atau kalau yang jul mulayo berarti kebalikannya, mengungkapkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu, atau mengungkapkan seseorang tidak tahu bagaimana cara. Ini yang menggunakan mulayo. Ini tinggal dibolak-balik saja. Kemudian kita contohkan untuk yang penggunaan jul arayo atau jul mulayo. Contohnya, 나는 딸기 잼을 만들 줄 몰라요. Aku tidak tahu bagaimana cara membuat selai stroberi ya. Ini kata mandelda, berarti mandel jul mulayo, berarti menggunakan jul mulayo, berarti ketidaktahuan cara
membuat ya, berarti tidak mampu untuk melakukan sesuatu atau tidak mampu membuat sesuatu. Ini menggunakan jul mulayo. Jadi mandal jul mulayo berarti tidak tahu bagaimana cara membuat atau tidak bisa membuat, itu juga boleh arti simpelnya. Yang penting fungsinya mengerti ya. Jadi seperti itu. Ini tidak tahu caranya, tidak bisa membuatnya, seperti itu. Ini yang penggunaan jul mulayo. Kalau jul arayo berarti tahu cara membuatnya, tahu bisa membuatnya, seperti itu. Kemudian untuk yang jul arayo atau jul mulayo ini tidak dapat digunakan untuk mengekspresikan kemungkinan. Ya, kemungkinan itu ya kemungkinan, berarti ini harus sesuatu yang pasti. Kalau tidak tahu ya berarti tidak tahu. Menggunakan jul mulayo, kalau tahu caranya berarti atau bisa berarti menggunakan jul arayo. Nah, berarti ini tidak dapat digunakan untuk mengekspresikan kemungkinan ya. Kemungkinan itu ya kemungkinan ya, tidak pasti. Langsung saja kita contohkan untuk penggunaan yang jul arayo ya, seperti ini. O늘 저녁에 manal jul arayo, bisakah kita bertemu malam ini? Karena tadi kita katakan fungsinya yaitu menunjukkan kemampuan seseorang, berarti kita juga bisa mengartikannya bisa bertemu. Tapi di sini ada o늘 저녁에, nanti sore atau nanti malam ya. 저녁 itu artinya sore, tapi lewat jam 6 sore ya. Berarti ya bisa kita mengatakan malam. O늘 저녁에 manal jul arayo, bisakah kita bertemu malam ini? Ini menggunakan jul arayo. Ini ketika ini menggunakan jul arayo dan ini adalah kemungkinan nanti sore, ini tidak bisa ya. Seperti ini tidak bisa, ini tidak boleh. Karena ini berbentuk sesuatu yang kemungkinan, tidak pasti. O늘 저녁에 manal jul arayo, karena o늘 저녁에 masih nanti. Kemungkinannya ini bukan belum pasti ya, berarti ini tidak boleh menggunakan jul arayo. Tetapi untuk kemungkinan seperti ini, apakah bisa bertemu nanti sore atau nanti malam ini kita menggunakan su isoyo ya. Seperti ini, o늘 저녁에 manal su isoyo, bisakah kita bertemu malam ini? Ya, ini menggunakan su isoyo. Ini baru bisa. Untuk yang menggunakan ekspresi kemungkinan, ini boleh kita bisa menggunakan su isoyo. Mana su isoyo? Bisakah kita bertemu? Seperti itu ya. Tetapi ketika ini berbentuk kemungkinan, kita tidak boleh menggunakan jul arayo. Karena jul arayo ini adalah sesuatu yang berbentuk pasti ya, berbentuk pasti. Lalu kita beralih ke pengertian dari su isoyo atau su opsoyo. Dari fungsinya su isoyo atau su opsoyo, untuk yang su isoyo ini digunakan untuk mengekspresikan kemampuan melakukan sesuatu ya, sama ya seperti jul arayo. Ini mengekspresikan kemampuan melakukan sesuatu, dan juga apakah situasi memungkinkan sesuatu untuk dilakukan. Jadi situasinya maksudnya bisa direalisasikan atau dipraktekkan. Ini berhubungan atau berkaitan dengan situasinya. Hal bisa atau situasinya bisa memungkinkan untuk dilakukan apa tidak, seperti itu ya. Ini bedanya. Kalau su opsoyo berarti ya tidak mengekspresikan, tidak ada kemampuan melakukan sesuatu, kebalikan sama saja. Kalau yang su isoyo berarti kemampuan melakukan sesuatu, kalau su opsoyo berarti tidak ada kemampuan untuk melakukan sesuatu, berarti tidak bisa. Dan juga apakah situasi memungkinkan untuk dilakukan. Maksudnya itu bisa caranya, tetapi untuk direalisasikan atau dipraktekkan itu keadaannya memungkinkan apa tidak, seperti itu. Jadi seperti contohnya seperti ini ya. Langsung saja kita contohkan biar lebih mudah untuk dipahami. Contohnya, 나는 딸기잼을 만들 수 없어요. 나는 딸기잼을 만들 수 없어요. Saya tidak bisa membuat selai stroberi. Ini menggunakan su opsoyo ya. Su opsoyo artinya berarti tidak ada kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kita gabungkan dengan kata mandelta, berarti tidak mampu atau tidak bisa membuat ya. Kata tidak bisa membuat yang menggunakan su opsoyo ini ada kemungkinan artinya ya. Berarti kita ulangi. 나는 딸기잼을 만들 수 없어요. Saya tidak bisa membuat selai stroberi. Tidak bisa di sini ada beberapa kemungkinan arti. Artinya seperti ini. Kemungkinan artinya yang pertama, berarti tidak bisa membuat ini, saya tidak tahu bagaimana cara membuat selai stroberi. Berarti teorinya, caranya
bahan-bahannya tidak tahu ya, cara membuat itu bahan-bahannya, caranya itu tidak tahu, memang seperti itu. Ini kemungkinan artinya. Kemudian kemungkinan arti yang kedua, ini saya tahu bagaimana cara membuat selai stroberi, tetapi untuk beberapa alasan, misalnya tidak ada atau tidak punya stroberi ya, saat ini tidak ada stroberinya, maka tidak bisa membuatnya sekarang. Maksudnya dipraktekkannya ini tidak bisa ini dalam arti prakteknya tidak bisa karena bahannya tidak ada atau alatnya tidak ada, jadi tidak bisa membuat ini dalam arti situasinya tidak memungkinkan untuk dilakukan, berarti seperti itu. Ini yang menggunakan su opsoyo ya, yang su opsoyo kemungkinan artinya seperti itu. Jadi untuk yang jul araya atau jul mulayo itu tidak bisa digunakan untuk arti yang mengekspresikan kemungkinan, tetapi untuk yang su isoyo atau su opsoyo ini bisa digunakan dalam ekspresi kemungkinan ya, kemungkinan atau ekspresi yang berarti kemungkinan ya, bukan arti yang pasti. Jadi perbedaannya antara penggunaan su isoyo atau su opsoyo dan juga jul arayo jul mulayo. Untuk yang su opsoyo atau su isoyo ini adalah memiliki beberapa kemungkinan arti. Yang pertama seperti ini, memang tidak bisa caranya, tidak tahu caranya. Kemungkinan yang kedua, ini memang bisa membuat selai stroberi, tetapi karena alasannya tidak memungkinkan, seperti stroberinya ini tidak ada saat ini atau alatnya tidak ada, maka tidak bisa dibuat sekarang. Berarti tidak bisa di sini berarti bukan berarti tidak tahu caranya, tetapi untuk saat ini tidak bisa karena alatnya tidak ada. Seperti itu ya. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita untuk kali ini, yaitu tentang jul arayo atau jul mulayo dan juga perbedaan antara jul arayo jul mulayo dengan penggunaan su isoyo dan juga su opsoyo. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari saya, apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.